Prediksi Manchester City vs Young Boys tanggal 8 November tahun 2023. Manchester City akan menjamu Young Boys pada matchday 4 grup G Liga Champions 2023/2024. Pertandingan Man City vs Young Boys di Etihad Stadium ini akan kick-off Rabu, tanggal 8 November tahun 2023, jam 3 waktu Indonesia Barat, live di Champions TV 2 dan live streaming di video. 3 laga, 3 kemenangan, dan semuanya dengan skor 3-1. Man City pun sekarang memimpin klasemen dengan poin sempurna 9. Sang juara bertahan sudah berada di ambang kelolosan. Pada matchday 3, Man City mengalahkan Young Boys di Bern. Man City menang 3-1. Erling Haaland menyumbang 2 gol, 1 penalti, sedangkan 1 gol Man City lainnya diciptakan oleh Manuel Akanji. Sementara itu, satu-satunya gol Young Boys disarangkan oleh Meskak Elia. Man City saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan 6 poin atas peringkat 2 RB Leipzig. Young Boys, sama seperti Red Star Belgrade, baru punya 1 poin. Man City akan dipastikan lolos dengan 2 laga tersisa jika menang atas Young Boys di Etihad nanti. Melihat kekuatan yang mereka miliki, juga moral tinggi usai membantai Bournemouth 6-1 akhir pekan kemarin, itu sepertinya sangat mungkin terjadi. Prediksi starting 11 Manchester City 4-2-3-1 Ederson, Gvardiol, Ake, Diaz, Walker, Rodri, Stone, Doku, Silva, Foden, Alvarez. Prediksi skor akhir, Manchester City 3-1 Young Boys. Kena 2 kartu merah, Tottenham lengser dari puncak klasemen. Rekor tak terkalahkan Tottenham Hotspur di Premier League akhirnya patah. Chelsea menjadi tim pertama yang memberikan noda usai menang 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa dini hari WIB, tanggal 7 November tahun 2023. Hasil 4-1 untuk kemenangan Chelsea pun bertahan hingga usai. Tottenham tertahan di posisi kedua dengan 26 poin dari 11 laga, tertinggal 1 angka dari juara bertahan Manchester City. Pep Guardiola ingin pemain Manchester City marah jika dicadangkan. Manajer Pep Guardiola yakin ini pertanda baik jika para pemain Manchester City-nya marah karena tidak dimasukkan dalam starting lineup. Jeremy Doku mencetak gol dan memberikan 4 assist dalam kemenangan 6-1 melawan Bournemouth pada hari Sabtu. Pemain sayap itu berada di bangku cadangan untuk kemenangan pekan lalu di Manchester United, dengan Jack Grealish lebih disukai, tetapi perannya terbalik ketika The Cherries berkunjung. Saya ingin Jack Grealish marah dan saya ingin dia bermain bagus. Dan kemudian Doku marahlah karena dia tidak memainkan 2 pertandingan terakhir. Ini adalah cara untuk menjaga konsistensi di level itu. Doku, yang direkrut musim panas senilai 55,4 juta pound dari Rennes, telah beradaptasi dengan cepat mencetak 3 gol di semua kompetisi. Pemain internasional Belgia itu bersaing dengan pemain Inggris Grealish, yang tidak diturunkan pada akhir pekan dan belum mencetak gol di Liga musim ini, untuk mendapatkan peran starter reguler dalam serangan City. Sebanyak Jeremy dan Jack tampil, dan saya bisa memainkan keduanya pada saat yang sama, tetapi ketika mereka tidak melakukannya, berlatihlah lebih baik keesokan harinya karena momennya akan tiba, dan ketika Anda sudah siap secara mental, Anda akan lebih baik dan akan berkinerja baik. Cara dia Grealish bermain di Old Trafford, yang memberi kami lebih banyak ketenangan dan kekuatan di posisi itu, sangat menentukan bagi kami. Ada banyak pertandingan dan semua orang harus bersaing. Kemudian kami akan memenangkan pertandingan dan Anda akan bahagia dan semua orang akan bahagia. Inilah yang harus kami lakukan. Kinerja 4 pemain baru Manchester City pada awal 2023/2024. 1. Josko Gvardiol kerap dipasang sebagai bek kiri Manchester City. Josko Gvardiol bisa menembus skuad utama Manchester City pada 2023/2024.
Dirinya kerap dipercaya oleh Pep Guardiola sebagai starter dan tampil selama 90 menit di berbagai ajang. Meski posisi aslinya bek tengah, dia juga mampu mengemban peran sebagai bek kiri dalam skema permainan The Citizens. Sampai pekan ke-11, Gvardiol sudah berkontribusi dalam 11 laga. 2. Matheus Nunes tak selalu jadi pilihan utama Manchester City. Matheus Nunes ternyata tak selalu jadi pilihan utama untuk Manchester City pada 2023 per 2024. Pesepak bola 25 tahun ini beberapa kali harus memulai laga dari bangku cadangan. Meski begitu, dirinya merupakan pemain versatile sehingga bisa tampil di beberapa posisi. Ini menjadi keuntungan bagi The Citizens untuk melakukan rotasi skuad. Sampai pekan ke-11, Nunes sudah diturunkan dalam 8 laga dengan menyumbang 1 assist. 3. Jeremy Doku bergantian dengan Phil Foden dan Jack Grealish mengisi sektor sayap serangan. Jeremy Doku beberapa kali mampu dipercaya oleh Pep Guardiola untuk tampil sebagai starter Manchester City pada 2023 per 2024. Dirinya harus bergantian dengan Phil Foden dan Jack Grealish dalam mengisi sektor sayap serangan The Citizens. Meski begitu, pemain 21 tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena mempunyai kemampuan dribbling dan kecepatan yang kerap membahayakan area pertahanan lawan. Hingga minggu ke-11, Doku telah berkontribusi dalam 12 pertandingan dengan mengukir 3 gol dan 6 assist di berbagai kompetisi. 4. Mateo Kovacic mampu mengisi berbagai posisi di lini tengah Manchester City. Mateo Kovacic ternyata cukup sering diturunkan oleh Pep Guardiola jadi starter Manchester City pada 2023 per 2024. Selain gelandang tengah, pemain 29 tahun ini beberapa kali ditugaskan sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang bagi The Citizens. Pengalamannya mampu menambah variasi untuk lini tengah. Sampai minggu ke-11, Kovacic sendiri sudah menunjukkan kontribusi dalam 12 laga di berbagai ajang. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. Pep Guardiola tantang Bernardo Silva cetak banyak gol. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia menantang Bernardo Silva untuk bisa mencetak lebih banyak gol bagi skuad The Citizens. Manchester City meraih kemenangan yang luar biasa pada lanjutan pertandingan pekan ke-11 Premier League. Pasalnya, saat mereka menjamu Bournemouth di Etihad Stadium, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023, malam WIB, The Citizens berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 6-1. Khusus bagi Bernardo, aksinya tersebut membuat pemain asal Portugal tersebut telah mengoleksi 56 gol dari 317 penampilan di semua kompetisi. Pep Guardiola mengaku sangat terkesan dengan kemampuan Bernardo dalam membobol gawang lawan dan menantangnya untuk mencetak lebih banyak gol. Apa yang bisa saya katakan lagi tentang dia? Dia bisa bermain bertahan, di sisi kanan, di sisi kiri. Saya mendorongnya untuk mencetak gol, itu adalah langkah selanjutnya dalam kariernya. Ia adalah pemain yang sangat bagus. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can